Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Kurniawan dengan NBI 146-200-201. Di sini saya akan menjelaskan dan mendemokan pembuatan wireframe untuk project yang saya buat untuk ETS pengembangan antarmuka pengguna. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan untuk user flow-nya. Ini adalah tampilan yang saya buat menggunakan Draw.io untuk user flow-nya. Baik, yang pertama itu ada halaman utama ketika pelanggan memasuki webnya, itu akan ditampilkan halaman beranda atau halaman utama. Setelah itu, nah berikutnya pelanggan itu akan setelah melihat halaman utama, pelanggan akan memilih kategori, menu, atau pilih produk. Di sini kasusnya adalah saya membuat project web untuk toko buah dan sayuran. Nah, setelah memilih kategori menu, misalkan memilih menu buah atau kategori buah, berikutnya pelanggan itu akan melihat detail produk tersebut, yaitu buah. Ketika sudah cocok dan sudah yakin dengan produk yang akan dipilih, pelanggan tersebut akan menekan button atau tombol tambah ke keranjang. Di sini langkah berikutnya setelah pelanggan menambahkan ke keranjang, pelanggan tersebut akan melihat keranjang belanja apakah produk tersebut itu sudah masuk ke keranjang. Di sini lihat keranjang belanja, setelah itu pelanggan tersebut sudah yakin dan mau check out. Tetapi pelanggan tersebut lupa atau pelanggan tersebut itu belum login. Nah, di sini untuk user flow-nya, pelanggan itu dibolehkan. Yang pertama itu untuk melihat produk-produknya dan kategorinya, serta bisa menambah ke keranjang belanja. Tetapi untuk mau check out, pelanggan tersebut itu diharuskan untuk login terlebih dahulu. Di sini dicek untuk kondisi, misalkan sudah login, jika belum atau belum login, nah pelanggan tersebut akan diarahkan ke menu login atau ke tampilan login. Ketika sudah di menu login, dicek lagi apakah pelanggan tersebut sudah daftar atau sudah registrasi. Jika belum atau belum registrasi, pelanggan tersebut akan diarahkan ke halaman registrasi untuk menyelesaikan data-datanya, untuk mengisi data. Setelah registrasi selesai, akan kembali ke halaman login. Setelah itu, pelanggan tersebut memasukkan email dan passwordnya, dicek lagi sudah daftar. Jika iya, nah di sini akan masuk ke halaman pembayaran atau ke menu pembayaran. Selanjutnya, pelanggan tersebut setelah melakukan pembayaran, misalkan via transfer, nah pelanggan tersebut akan mengkonfirmasi pesanan, akan mengecek notifikasi pesanan berhasil. Nah, setelah itu akan muncul pesanan selesai dan muncul feedbacknya. Nah, untuk berikutnya di sini untuk logout itu opsional, tergantung dengan pelanggannya. Misalkan logout bisa maupun atau tidak logout bisa. Nah, untuk user flow-nya seperti ini dari studi kasus untuk pesan buah atau pesan sayuran di toko yang saya buat menggunakan web. Nah, di sini tuh pelanggan itu
Yang pertama akan melihat halaman utama. Kenapa nggak login dulu? Kenapa tidak login dulu? Karena di sini pelanggan itu akan memilih terlebih dahulu untuk produk-produknya yang akan dipilih, sehingga akan meningkatkan pengalaman pengguna yang lebih menarik gitu untuk bisa melihat produk terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah user flow sudah saya jelaskan, berikutnya saya akan mendemokan atau menjelaskan bagian dari home atau beranda pada tampilan web yang saya buat. Di sini pertama-tama saya membuat frame menggunakan wireframe berukuran 1440 dan 1024. Nantinya untuk height-nya bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, sebelumnya saya itu mengatur untuk grid-nya, yaitu untuk mengatur tata letak dari sebuah elemen-elemen yang saya akan cantumkan. Di sini grid sangat bermanfaat untuk bisa mengatur jarak dari sebuah elemen pada tampilan. Di sini saya mulai untuk menjelaskan pada bagian navbar. Di sini untuk tampilan atasnya yaitu berisi navbar. Pertama ada nama toko buahnya. Di sini bisa diganti dengan logo. Namun di sini saya akan mengisinya dengan nama. Selanjutnya di sini ada menu navigasi, yaitu berisi beranda, produk, dan kontak. Beranda ini akan, jika pelanggan menekan beranda, maka tampilannya akan menuju ke halaman beranda. Begitupun jika menekan produk dan kontak. Di sini ada icon love atau favorit ya. Icon favorit nantinya ketika pelanggan menekan pada produknya itu favorit, nanti akan masuk ke favorit in. Nah, di sini ada icon shopping cart dan ada notifikasi, berisikan notifikasi dari keranjang di dalamnya. Di sini ada juga button atau tombol login untuk user yang misalkan atau pelanggan yang belum login. Tampilan login ini atau button ini akan muncul, tetapi ketika pelanggan tersebut sudah login, tombol ini akan berubah menjadi icon profil nantinya. Di sini untuk navbarnya berukuran ini, height-nya 125 dan lebarnya menyesuaikan dari ini frame-nya. Di sini saya mengasih sebuah decoration yaitu drop shadow. Selanjutnya pada bagian berikutnya ada tampilan halaman header, yaitu nama nama dari yang difokuskan untuk dijual pada toko ini yaitu buah dan sayuran. Di sini ada tagline-nya yang nantinya akan mendukung sebuah toko ini eh, apakah pelanggan itu
tertarik dengan toko ini. Di sini ada tombol lihat selengkapnya. Nah, di sini nantinya ini kan tampilan wireframe. Ketika sudah jadi, eh, ini gambar ini akan menjadi gambar yang benar-benar gambar beneran gitu, gambar misalkan gambar sayuran atau gambar buah. Nah, di sini contoh saja yaitu menggunakan gambar seperti ini karena ini adalah wireframe-nya aja, cuma wireframe. Setelah itu langkah berikutnya ada menu kategori. Di sini saya mengelompokkan untuk kategorinya yaitu buah, sayuran, dan jus. Ketika buah ini, nah di sini nantinya akan buah ini, ketika lihat selengkapnya ini ditekan, maka akan beralih halaman ke halaman produk yang akan menampilkan banyak buah. Begitupun untuk sayuran dan jus. Di sini ada tagline-nya yaitu selalu segar, dipetik langsung dari kebun. Ini akan mendukung pelanggan akan mendukung pelanggan tertarik untuk memesan buah di toko ini. Nah, di sini saya mengatur untuk berdasarkan grid yaitu di sini untuk gridnya itu oh ya di sini gridnya saya atur untuk 12 kolom. Maka dari itu jika dibagi 3 maka lebar dari konten ini atau elemen ini itu 4. Maksudnya tuh jika 12 dibagi 3 dari elemen itu akan menjajak apa menempatkan 4 grid, akan mengambil 4 grid. Nah, berikutnya ada produk terbaru. Di sini ada tagline-nya juga. Belanja buah segar 24 jam, artinya itu untuk bisa memesan dari buah itu bisa 24 jam karena ini kan berbasis online sehingga pelanggan itu tidak perlu khawatir untuk memesan kapan saja. Ini untuk produk terbaru. Untuk oh ya di sini untuk fontnya saya menggunakan Katwa. Berikutnya di sini adalah produk terbaru dari produk yang ditampilkan di halaman home ini, yang muncul di halaman home yaitu produk terbaru. Di sini contohnya ada buah mangga segar. Nantinya ini gambar ini akan menampilkan gambar buah mangga. Nah, di sini ketika icon favorit atau icon love ditekan, maka nah di sini tuh icon love-nya akan menyimpan ke icon love ini akan muncul nantinya. Jika artinya tuh bisa menambah ke favorit terlebih dahulu. Di sini juga ada icon ke kiri ini left saya nyebutnya. Kiri artinya tuh bisa di scroll ke kiri. Itu pun pada bagian sebelah kanan bisa di scroll ke kanan. Nah, di sini untuk produk yang tampil di terbaru ini itu ada 3 dengan ada terdiri dari namanya, terus ini rewardnya ya, yang pelanggan yang mengasih nilai itu ada 5. Ini juga dan ada harganya. Nah, sini ada
tombol tambahkan ke keranjang. Misalkan pelanggan tersebut tertarik mengenai produk ini, pelanggan tersebut akan menekan button ini dan menyimpan ke cart ini, shopping cart ini. Akan muncul notifnya nanti. Nah, di sini berikutnya ada produk terlaris ya. Terlaris itu beda sama produk terbaru. Kalau kalau produk terbaru itu artinya produk yang baru yang ditambahkan oleh toko tersebut. Tapi untuk yang terlaris ini artinya banyak peminatnya, banyak yang memesan dari produk tersebut. Sehingga ini akan tampil di halaman utama atau halaman beranda. Nah, di sini ada, oh ya, ini masih sama, mangga segar. Nah, di sini misalkan contohnya nanti yang terlaris itu jeruk, jeruk manis, buah jeruk, terus sayurannya itu sayuran bayam misalkan. Dan untuk jusnya juga akan menampilkan ya yang terlaris. Ini juga bisa di scroll ke kiri dan scroll ke kanan dan juga bisa ditambahkan ke keranjang. Berikutnya ada testimoni. Nah, testimoni ini eh, ketika apa ya, pelanggannya itu kayak mengasih penilaian dari produk. Apa yang pelanggan kami katakan. Nah, di sini ada pertama, ada misalkan pelayanan bagus dari misalkan pelanggannya ini. Nah, di sini ini nanti akan menampilkan foto dari pelanggan tersebut. Yang kedua juga sama, juga ada penilaian dari pelanggan tersebut, nama, dan juga bisa di scroll ke kanan dan scroll ke kiri. Berikutnya ada footer, ada bagian halaman beranda ini, ada toko buahnya, terus hubungi kami, Buah Mart namanya, buahmart@gmail.com dari Surabaya, Jawa Timur. Di sini ada kategori, toko ini menandakan kategorinya cuma ada buah, sayuran, dan jus. Dan ada tautan, beranda, produk, dan kontak. Untuk bagian bawahnya ini hanya ada garis, juga sosial media dari toko tersebut. Ada Facebook dan juga Instagram. Untuk tulisan kecil ini bisikan cuma copyright aja. Di sini saya akan mematikan gridnya. Nah, ini adalah wireframe dari toko buah. Cuma tampilan kayak gini. Langkah selanjutnya, ketika halaman home sudah selesai, nah ini ada menu navigasi ke produk. Berikutnya adalah ke produk. Nah, di sini headernya itu akan menampilkan gambar nantinya. Gambar misalkan gambar buah atau gambar sayur. Nah, di sini ada menu pencarian. Pencarian ini ada di produk. Ketika pelanggan tersebut itu akan mencari buah atau sayur atau jus, itu nggak perlu atau itu tidak perlu melihat-lihat di bawah ini. Tapi kalau ingin melihat ya boleh-boleh saja. Tetapi jika ingin mencarinya lebih cepat, misalkan ingin mencari buah semangka, nah nanti di tampilan
bagian atas ini akan muncul buah semangka, tampilan atas. Nah, untuk sekarang ini tampilannya masih kayak gini. Misalkan ini ada buah mangga, misalkan ini buah alpukat, buah jeruk, buah melon, pisang, nanas. Nah, misalkan di sini tuh, misalkan buah semangka tuh ada di bawah sendiri, misalkan. Maka pelanggan itu akan kesulitan atau capek meng-scroll ke bawah. Maka dibuatkan untuk menu pencarian sehingga ketika pelanggan ingin menekan atau ingin mencari sebuah produk atau buah atau apapun, itu akan nantinya akan muncul di bagian atas. Ini contohnya buah, misalkan diketik kategori buah, maka di sini buah akan muncul. Tapi jika kategorinya sayuran, maka tampilan sayuran di halaman ini akan muncul semua sayuran. Sayuran, 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 dan ini akan berupa sayuran. Begitupun untuk jus, jika menekan jus, isinya akan berubah menjadi jus. Misalkan jus mangga, jus alpukat, jus pisang, jus melon, jus nanas gitu. Berikutnya sini juga sama untuk tampilan footernya. Untuk menu produk seperti ini. Oh ya, untuk produk saya juga mengerjakannya menggunakan grid. Nah, sehingga kalau mengerjakan menggunakan grid itu secara akan apa ya? Secara tampilan itu lebih rapi. Di sini karena sudah ada kayak garis-garisnya gitu secara vertikal. Tapi kalau secara horizontal mungkin bisa kita tentuin sendiri, bisa kita atur sendiri untuk secara horizontal. Saya matikan untuk bagian gridnya. Nah, berikutnya misalkan nih, misalkan pelanggan tersebut belum ingin memesan, belum ingin menambahkan ke keranjang. Nah, pelanggan tersebut itu akan menekan pada ini namanya card atau kartu, card ini. Misalkan menekan ini, klik, diklik gambarnya atau diklik sembarang. Misalkan diklik di sembarang tempat, namun masih di dalamnya kotak ini. Misalkan ditekan, klik. Nah, tampilannya itu akan menuju ke detail. Detail dari produk tersebut. Begitupun sama juga produk lainnya. Misalkan diklik sembarang tempat, tetapi masih di dalam kartnya. Misalkan diklik sebelah gini, klik gitu. Nah, di situ akan muncul atau eh, muncul tampilan detail dari produk tersebut. Nah, di sini untuk barnya juga sama. Nah, di sini untuk beranda produk single product page. Artinya itu ada di beranda menuju ke produk dan produk utama. Atau produknya itu satu dari produk tersebut atau detail. Nah, di sini nanti juga akan eh, menampilkan gambar dari produk tersebut. Misalkan yang saya klik itu produk satu ini. Misalkan mangga segar. Nah, di sini nanti akan muncul produk satu untuk rewardnya akan muncul misalkan di review sebanyak 30 dan juga untuk harganya. Nah, di sini itu di sini kan bisa menambah kuantitinya atau kuantitasnya dari produk tersebut. Misalkan pelanggan tersebut kurang nih, kurang cuma satu. Misalkan pelanggan tersebut akan memesan produk produk mangga ini itu sebanyak 5. Nah, nah pelanggan tersebut akan menekan icon plus
sebanyak 5 kali. Itu kali 45. Tetapi ketika pelanggan tersebut 5 itu kayak kebanyakan, maka akan bisa dikurangi menggunakan icon minus atau negatif ini. Klik, nah ini akan berkurang nantinya. Misalkan produk satu atau misalkan mangga produk satunya. Pelanggan tersebut itu akan memesan 5 5 mangga. 5 mangga, langsung diklik add to cart. Ini akan masuk ke ini. Cart bagian navbarnya ini akan muncul notifikasinya nantinya. Ini kategorinya buah. Ini tampilan detailnya. Kalau misalkan pelanggannya ingin keluar dari halaman detail, itu bisa bisa mengklik dari produk ini. Misalkan mengklik produk, otomatis akan kembali ke halaman ini. Nah, begitupun pada halaman beranda juga. Misalkan pelanggan tersebut itu menekan pada eh, ini buah mangga ini misalkan, diklik itu akan langsung ke halaman ini detail. Kalau misalkan keluar itu bisa langsung diklik produk atau beranda pada tampilan navbarnya ini. Berikutnya, eh, ketika pelanggan tersebut sudah menambahkan ke keranjang, yaitu add to cart, pelanggan tersebut akan melihat produknya ke keranjangnya. Nah, di sini tuh konsepnya tuh tidak langsung memesan dulu, tetapi ditambahkan ke keranjang. Jadi di sini tuh tidak ada menu, tidak ada tombol untuk belanja sekarang ya, tetapi di sini tuh tombolnya tambahkan ke keranjang terlebih dahulu. Misalkan pelanggan tersebut akan melihat keranjang. Nah, di sini untuk tampilan shopping cart ya, atau keranjangnya. Nah, seperti ini. Di sini akan di sini tuh muncul bagian produk satu dan produk 2 dari produk yang dipesannya. Nah, misalkan memesan produk satu dan produk 2. Misalkan produk satu itu mangga, produk 2-nya jeruk. Nah, itu kan produk satunya mangga dan produk satunya jeruk. Di sini nanti akan berisikan gambar dari produk tersebut. Nah, untuk kuantitinya atau jumlahnya, di sini kuantiti, kuantitas. Nah, misalkan pada produk satu pada bagian detail itu pelanggan tersebut sudah menambahkan tiga tiga buah. Nah, nanti akan muncul di bagian kuantitasnya 3 buah. Tetapi ketika pelanggan tersebut itu kayak seperti berubah pikiran ingin mengurangi atau menambah, itu tidak bisa ke halaman detailnya lagi. Itu sudah beda lagi. Nah, di sini pelanggan tersebut di bagian shopping cart bisa menambahkan dan mengurangi. Misalkan kurang, ingin 2 lagi, yaitu bisa menambahkan 2 kuantitas, yaitu menjadi 5.
tapi tidak bisa menambahkan di bagian ini. Ini untuk totalnya, yaitu harga per buah dikali dengan kuantitas akan menampilkan totalnya untuk produk 2. Kalau yang dipesan produknya itu banyak, maka ini akan sampai ke bawah untuk ini backgroundnya atau kotaknya ini akan sampai ke bawah. Namun di sini saya membuat untuk shopping cart-nya itu 2 produk. Produk 2 juga sama totalnya dan kuantitasnya. Di sini sebelah untuk bagian sebelah kanan berisi item subtotal, PPN atau pajak, total dari ini pesanan di total akan menampilkan di bawahnya untuk item subtotal. Oh iya, di sini saya lupa untuk menambahkan icon centang ya. Icon centang ini misalkan ya, itu kayak apa ya, seperti di Shopee gitu. Misalkan yang ingin di check out itu cuma yang produk 1, tetapi di produk 2 itu tidak di check out. Nah, maka bisa mencentang pada kotak ini. Di sini saya menambahkan pada bagian kotak centang. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ketika pelanggan tersebut itu cuma ingin memesan atau check out satu produk, nah icon ini tuh akan dicentang gitu. Nah, untuk produk 2 itu tidak ikut untuk di check out, maka yang di check out cuma ada 1. Nah, ini seperti yang ada di Shopee, ketika ingin memesan atau men-check out satu produk, maka produk tersebut akan dicentang. Kalau misalkan ingin 2 juga bisa mencentang 2. Nah, artinya kalau kayak gini, itu pelanggan akan memesan 2 produk. Nah, seperti itu. Nah, di sini pelanggan mencentang pada bagian kotak ini atau men-checklist. Nah, totalnya itu nantinya akan muncul cuma 1 ini, total 30.000. Tapi kalau dicentang 2, totalnya itu akan menjumlahkan total dari produk yang dipesan. Misalkan dipesan 2 produk misalkan. 30 ditambah 20. Totalnya akan masuk di sini 50.000. Terus akan dipotong pajak berapa persen, misalkan potongannya itu 15% dari PPN-nya. Nah, seperti itu. Di sini saya juga menggunakan grid untuk mengerjakan.
Nah, ini untuk tampilan footernya juga hampir sama untuk setiap setiap halaman. Ini untuk tampilan wireframe yang saya buat masih 4 halaman. Dan ini untuk tampilan yang sudah jadi pada halaman beranda. Nah, di sini untuk misalkan tadi itu yang bagian wireframe cuman ada gambar seperti ini. Tetapi jika pada bagian sudah yang halaman yang sudah jadi pada halaman beranda, itu benar-benar muncul tampilan gambar yang sebenarnya. Ada kategori produk terbaru, ya ini ada mangga, kangkung, jeruk manis. Ini berdasarkan kategorinya yang baru ditambahkan. Dan ini untuk produk terlarisnya. Nah, sini testimoni. Nah, ini untuk tampilan footernya. Di sini saya akan mencoba menambahkan ya, halaman untuk checkoutnya, halaman checkout. Nah, di sini saya menggunakan wireframe. Nah, ini wireframe-nya saya atur untuk tingginya. Sebelumnya itu saya sudah buat, tapi kayaknya gak jadi gitu. Ini ada tampilan sebelumnya. Saya contek aja. Nah, ketika pelanggan tersebut menekan checkout, nah itu akan menampilkan halaman sebelah sini. Iya, saya nyalakan untuk grid-nya, saya tambahkan grid, saya atur di kolom, kolom 12
center 80 tuh widthnya. Nah, ini kan lebih rapi.
Nah, ini untuk tampilan bagian checkout. Misalkan pelanggan tersebut akan men-checkout satu produk, checkout kan akan muncul di bagian ini. Saya akan matikan grid. Nah, di sini akan muncul checkout. Nah, ini untuk delivery address-nya atau alamatnya itu sebelumnya itu tidak ada, tetapi ketika kita menambahkan alamat baru, ini akan muncul. Misalkan di sini ada rumah, alamat utama ini defaultnya. Terus bisa memilih JNI, JNT. Nah, di sini untuk order detailnya produk satu yaitu tadi ketika cuma mengchecklist atau mencentang produk satu, maka produk satu akan muncul bagian sini. Ketika produk 2 dicentang, maka produk 2 tersebut akan berada di bawahnya. Ya, terus total diskon, pajaknya, dan brand totalnya. Ketika ingin kembali ke back to shopping cart, akan kembali ke tampilan ini. Ketika please order, ketika ditekan, maka ini akan untuk pembayarannya seperti ini. Nah, ini untuk tampilan pembayarannya bisa lewat eh, berbagai bank. Demikian eh, demo dan penjelasan dari wireframe project saya yang telah saya buat. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.